Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Shalom Tiberias. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Aduh, saya gak mau melihat saudara mau nangis, tapi saya bersuka cita. Anda semua setia kepada Tuhan Yesus. Amin, saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih malam hari ini kami berkumpul bersama. Kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih tadi Pak Brigjen Pol Anggoro Soekartono sudah bersaksi Tuhan Yesus, yang mana itulah saksi atau martir bagi Tuhan Yesus, yang mana mau bersaksi bagaimana pertobatan akan membawa mujizat dan kemenangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu kepada kami semua, dan kami minta sekali ini Engkau ya Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua, penuhi roh jiwa dan tubuh kami semua, juga penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming Tuhan Yesus. Urapi mereka dengan Roh Kudus-Mu, dan kami minta Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini sebagiannya Tuhan Yesus, untuk menguatkan kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa juga untuk jemaat Tiberias. Sayangi seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Berikan jemaat Tiberias wibawa ilahi. Berikan Tuhan Yesus kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam jemaat gereja Tiberias Indonesia. Dan berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga kepada jemaat gereja Tiberias Indonesia. Apa yang dilakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Silahkan duduk saudara sekalian. Terima kasih saudara sekalian. Saya ucapkan selamat ulang tahun untuk saudara sekalian yang ke-36 tahun. Ya, 36 tahun ibadah minggu Tiberias Ministry, saudara sekalian ya. Memang jadi gereja 2 tahun kemudian, tahun 17 Agustus 90. Tiberias Ministry didirikan 22 Mei 88. Dan yang menentukan tanggal 22 Mei itu bukan saya, saudara sekalian, tapi almarhum Pendeta Octavianus, saudara sekalian, pendiri daripada YPPII, GPII ya, YPPII yang dari Batu Malang. Saudara mungkin tahu ya, itu penginjilan yang terbesar di Indonesia, saudara sekalian ya. Itu ada sekolah I3, dan itu awalnya ya karena saya bertobat, saya bukan percaya Tuhan Yesus. Tadinya saya melahirkan anak yang keempat dalam usia 27 tahun saya sakit, dan kemudian saya 3,5 tahun saya lumpuh ya saudara sekalian. Kemudian saya 3,5 tahun itu akhirnya saya mengantarkan anak saya yang pertama ke sekolah TK dan melewati sebuah gereja dengan saya memakai oksigen. Dan berdua supir, tiba-tiba saya bilang kepada supir saya, Udin masuk ke situ, itu gereja saudara sekalian. Dan saya takut saudara sekalian. Terus karena sudah kelewatan jadi muter, dan saya mau bilang mau nggak jadi deh gitu, nggak bisa saudara. Nah akhirnya masuk ke gereja yang kosong itu, dan saya didampingi supir saya dengan tertatih-tatih ya saudara sekalian. Saya sudah bisa jalan karena masih muda dengan fisioterapi, tapi 3,5 tahun saya sakit. Itu kalau nggak salah Desember 84 saudara sekalian. Dan waktu saya duduk di dalam gereja yang kosong itu, saya lihat oh ini gedung gereja. Saya lihat tanpa saya sadari sakit yang ada di tubuh saya hilang saudara sekalian. Kepala yang cekot-cekot hilang. Dada yang sakit karena jantung saya sakit, ginjal saya sakit, usus saya sakit. Bayangkan habis melahirkan tiba-tiba saya terjatuh saudara sekalian. Saya tahu-tahu udah di bawah. Jadi penyakit saya campur aduk saudara sekalian. Kuman usus Escherichia coli itu masuk ke dalam ginjal. Jantung saya juga sakit saudara sekalian. Jadi saya dihandle oleh tim ahli presiden karena Bapak masih di istana ya saudara sekalian. Dokter sudah yang terbaik.
obat sudah yang terbaik. Saya ngerti obat karena saya sekolah farmasi dan kita punya apotek. Saya punya apotek bersama Bapak 7, saudara sekalian. Dan saya mengerti obat yang diberikan sudah yang terbaik. Tapi saya tidak sembuh, saudara sekalian. Dan dengan ke gereja yang cekot-cekot kepala, sakit di perut, sakit di dada, sakit di telinga, dan kaki sebelah kiri bengkak, nggak kempes-kempes, saudara sekalian. Nah, 3 hari ke gereja itu, saudara sekalian, kaki saya yang bengkak 3,5 tahun kempes, saudara sekalian. Saya yang gebu-gebu, saudara sekalian. Saya coba pakai sepatu bisa, saya coba setir mobil bisa. Sehingga saya ke apotek saya setir sendiri bersama supir. Semua karyawan saya teriak-teriak, ibu sembuh, katanya gitu ya. Nah, itu yang membuat saya mau ke gereja kembali, bukan kesembuhannya, tetapi saya mau cari kebenarannya, saudara sekalian. Dan kasih Tuhan menyertai saya. Ya, saya percaya itu Roh Kudus ya, yang menentukan saya untuk jadi anak Tuhan Yesus, saudara sekalian. Ya, pagi itu pastornya bilang, mari kita bangkit berdiri. Itu saya disuruh datang jam 5.55. Nah, itu saya ke gereja dengan perjuangan, saudara saya. Karena saya datang kan jam 9 pagi tadinya ya, ke gereja yang kosong. Nah, lama-lama saya duduknya kelamaan. Pastornya datang bersama kosternya. Terus tanya, ibu siapa sih? Saya bilang, saya bukan orang Kristen, saya bilang gitu. Oh, ibu pikir dulu ya. Ibu dari golongan mayoritas, kalau mau jadi golongan minoritas, ibu pikir dulu ya. Tapi puji Tuhan saya nggak mundur, saudara sekalian. Harusnya nggak boleh bilang gitu ya. Justru itu pelajaran buat saya. Kalau ada orang mau bertobat, saya katakan, yes, Yesus adalah Allah yang benar. Allah yang harus disembah, Allah yang hidup, Allah yang menciptakan kita, yang harus kita sembah. Itu pelajaran buat saya, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian. Akhirnya saya ikut katekisasi 1 tahun, saudara sekalian. Katekisasi satu tahun, gereja lama begitu ya, saudara sekalian. Nggak kayak kita ya, saudara. Itu cepat gitu ya. Kita katekisasi 1 tahun. Nah, kemudian saya dibaptis bersama Bapak dengan perjuangan pula. Saya dilarang-larang, nanti ceritanya itu panjang, saudara sekalian. Ya, itu saya rasa di YouTube juga bisa saudara lihat bagaimana perjuangan saya. Karena ayah saya minta untuk Pak Pareji mengembalikan saya kembali, ya. Oke, dia sembuh, tapi kembalikan lagi, kata papa saya ke Pak Pareji. Jadi saya dengan Pak Pareji jadi bentrok, tetapi dengan doa bertalu-talu kepada Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus datangi Pak Paryaji, saudara sekalian. Saya pernah saksikan itu di GBK ya, kemarin tahun 23, Natal 23 ya, saudara sekalian. Saya saksikan bagaimana saya menangis dan saya tiba-tiba saya merasakan Tuhan datang kayak saya lagi nangis tuh saya diam dan saya katakan, Tuhan datang, saya bilang gitu. Terus saya ketiduran di sofa. Nah, akhirnya pagi-pagi jam 4 pagi Pak Pareji bangunkan saya nggak mau tidur sekamar sama Pak Pareji karena saya ya kesel ya, saya nggak mobil 3 dijual, mobil 3 2 dijual, saya mesti pakai sama anak-anak mesti pakai mobil Pak Pareji supaya saya nggak bisa kemana-mana, saudara sekalian. Kemana-mana harus diantar dengan Pak Pareji supaya saya tidak ke gereja dan tidak main organ di gereja karena saya diminta main organ di gereja. Nah, akhirnya saya nangis, saya sedih ya. Nah, akhirnya Tuhan menjawab. Waktu Pak Pareji bangunkan saya, Pak Pareji katakan, Mama, tadi malam itu pertengkaran yang terakhir. Habis ini Papa ikut Mama ke gereja, saudara sekalian. Aduh, saya girang, saudara sekalian. Nah, habis itu kita selalu bersama-sama. Hanya kita katekisasi dan dibaptis dan peneguhan perkawinan secara Kristen ya, agak gereja lama, saudara sekalian ya. Dan kemudian juga secara Kristen, saudara sekalian. Dan kemudian kami ya mau menginjil, artinya kami itu ingin supaya orang tahu bahwa Yesus adalah Allah yang benar. Itu saja sebenarnya cita-citanya, saudara sekalian, tidak ada yang lain, saudara sekalian. Tetapi Tuhan Yesus menuntun kami untuk ya akhirnya ada gereja, saudara sekalian. Ya akhirnya dari PA sebetulnya, saudara, PA, dan saya akan belajar Alkitab. Nah, ibu-ibu yang hari Senin, PA hari Senin menginginkan ibadah hari Minggu supaya suaminya dan anak-anaknya juga bisa ikut PA. Dan pendeta-pendeta banyak yang menawarkan saya untuk menaungi. Akhirnya saya terdesak, akhirnya yaitu dari Pak Octavianus, pendeta Octavianus
katakan, ayo kita bikin nanti pas hari pencurahan Roh Kudus 22 Mei 88 saudara sekalian, dan terjadilah ibadah minggu sampai hari ini saudara sekalian, sudah 36 tahun saudara sekalian ya. Dan kita juga udah di tempat banyak, beberapa tempat Papa Riji main buka tanpa memikirkan siapa yang main musik, nggak mikirin siapa yang singer saudara sekalian. Jadi saya kayak waduh, saya gak ada kuduk ya saudara sekalian, kayak kuda saya cari orang. Saya sendiri bisa main organ, tapi Tuhan Yesus baik, karena ini pelayanan pekerjaan Tuhan adalah milik Tuhan Yesus. Jadi Yesus dan Tuhan Yesus sendiri yang menyediakan orangnya. Amin saudara sekalian. Ya, marilah saudara sekalian, saya akan membawakan firman saudara sekalian ya malam hari ini mengenai mengapa Roh Kudus dicurahkan ya saudara sekalian. Jadi Roh Kudus itu dicurahkan adalah sebagai anugerah saudara sekalian bagi kita. Itu adalah kasih karunia. Tuhan Yesus menyelamatkan, itu adalah kasih karunia bagi kita. Juga Roh Kudus adalah pengganti daripada Tuhan Yesus. Dulu Allah turun ke dunia sebagai Yesus. Nah, ini kemudian digantikan oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita berdoa saja. Roh Kudus ada di mana-mana. Ada di dalam kita, ada di depan kita, ada di samping kita, berserta kita, menyertai kita. Ngomong aja saudara sekalian. Yang penting kita kudus. Ya, amin saudara sekalian. Dan Anda yang tidak kudus, dia bisa jadi kudus. Nah, mari kita uraikan. Nah, saya minta Argo bacakan Yohanes 14 ayat 18 Argo. Yohanes 14 ayat 18. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Demikian firman Tuhan. Iya, makasih. Yohanes 14 ayat 18 katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, saudara. Memang Tuhan Yesus akan datang kembali yang kedua kali. Tetapi di sini dimaksudnya adalah, ya Tuhan Yesus akan datang kembali dalam bentuk Roh Kudusnya ya saudara sekalian. Ya, saat Yesus wafat, murid-muridnya itu ketakutan saudara sekalian ya. Ketakutan bagaimana yang tadinya sudah mengikuti Yesus, Yesus disalib wafat. Ya, itulah saudara sekalian. Tetapi dengan janji Tuhan Yesus bahwa dia akan datang kembali, aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, kata Tuhan Yesus. Nah, itu memberi pengharapan ya saudara sekalian kepada murid-murid Tuhan Yesus. Memberi pengharapan saudara sekalian. Kekuatan yang kita butuhkan adalah bukan dari diri kita sendiri, tetapi kekuatan kita butuh Roh Kudus saudara sekalian. Roh Allah itu sendiri. Ya, inilah kekuatan yang memberi kepastian kepada kita saudara sekalian, untuk dalam kita melalui peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami macam-macam yang kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Tetapi kekuatan Roh Kudus inilah yang akan memampukan kita menghadapi semuanya ini saudara sekalian. Dan dengan memiliki pengharapan karena Roh Kudus saudara sekalian, maka kita akan berkemenangan. Amin saudara sekalian, akan berkemenangan ya saudara sekalian. Dan kemudian Pak Teddy bacakan Kolose 3 ayat 9 sampai 10 Pak Teddy. Kolose pasal yang ketiga ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya, terima kasih. Kolose 3 ayat 9 sampai 10 katakan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya saudara sekalian. Ya, kita diberikan Roh Kudus, dicurahkan Roh Kudus saudara sekalian sebagai anugerah atau kasih karunia bagi kita adalah supaya kita menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Amin saudara sekalian, manusia baru ya, kita begitu lahir baru jadi manusia baru. Tapi dalam perjalanan hidup kita harus terus-menerus diperbaharui. Ya, kita lihat banyak orang menganggap bahwa manusia tidak bisa dirubah dari sifatnya karena sudah terbentuk
Nah itulah yang membedakan kita saudara sekalian. Kita tahu ada Roh Kudus, kita tahu Roh Kudus sanggup mengubahkan orang saudara sekalian. Amin saudara sekalian. Ya Tuhan Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri. Saat Roh Kudus bekerja dalam kehidupan seseorang saudara sekalian akan terjadi perubahan yang signifikan. Meskipun tidak instan ya, tetapi akan bertahap saudara sekalian. Tetapi targetnya adalah menjadi serupa seperti Yesus. Amin saudara sekalian. Menjadi serupa seperti Yesus saudara. Sebagaimana dia 1 Yohanes 2 ayat 6 katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya ulangi sekali lagi, 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup seperti Kristus hidup, saudara sekalian. Nah itulah kehidupan Kristus yang perlu kita teladani adalah Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus melayani, ya saudara sekalian. 70% Tuhan Yesus melayani berada di pantai Danau Tiberias. Menyembuhkan, mengajar, mengadakan mujizat saudara sekalian. 70% Tuhan Yesus berada di pantai Danau Tiberias. Maka saya kadang-kadang nggak heran kalau saudara di Tiberias banyak terjadi mujizat saudara sekalian. Dan kenapa saya juga pemilih waktu itu Tiberias? Kan waktu itu gini, waktu ibu-ibu PA itu minta hari Minggu, ya saya cari gedung, dapat Ratu Plaza saudara sekalian. Kita ke Landmark, saya dengan Pak Pariji ke gedung Landmark, dan ditunjukin bioskop Ratu Plaza. Mengapa tidak pakai Ratu Plaza aja? Di situ kursinya sudah ada, dan teater tuh mulainya kan kalau hari Minggu mulainya jam 12, setengah 1 mereka bilang. Jadi bisa dari pagi jam 8, jam 10, jam 10, jam 12. Malah orang dari kantor Landmark yang mengarahkan kita seperti itu. Nah, di situ kita ke Ratu Plaza dan kemudian ditanya, ya dia ketik dulu masih zaman ketikan ya tahun 88 terus namanya apa ini gitu, nama apa gitu, nama yang akan membuat kebaktian apa, waduh kita belum ada nama, yang ada PA Apotek Borobudur ya waktu itu, apotek saya namanya Apotek Borobudur di Jalan Kiai Maja ya Kebayoran saudara sekalian. Namanya nggak ada, tapi apa? Saya ingat saya PA, Tuhan Yesus sehari-hari berada di pantai Danau Tiberias, saudara sekalian. Jadi saya pikir pantai Danau Tiberias deh, tapi kok kepanjangan ya? Nah terus saya bilang sama Pak Parezi, Pak kepanjangan ya? Ya gimana ya? Udah Tiberias, yang penting kan Tiberiasnya. Yang intinya ada Tiberias, maksudnya Tuhan Yesus berada di Tiberias gitu kan. Gitu. Ya udah Tiberias Ministry saudara sekalian, jadilah Tiberias Ministry pada saat itu jadi namanya saudara sekalian. Jadi saya nggak heran kalau saudara ya kita bukan meninggikan diri dan kita jangan juga sombong, karena kita kalau sombong jadi lawannya Allah saudara sekalian. Kita bersyukur saudara sekalian, kuasa Tuhan Yesus banyak dinyatakan di gereja Tiberias. Amin saudara sekalian. Ya itulah karena dasarnya adalah kita memilih nama Tiberias ya karena Tuhan Yesus sehari-hari berada di pantai Danau Tiberias ya, mengajar, menyembuhkan dan mengusir setan, dan kemudian terutama 70% kehidupannya Tuhan Yesus berada di pantai Danau Tiberias menyembuhkan saudara sekalian. Kemudian Marcel bacakan Efesus 3 ayat 16. Marcel, ini Marcel. Biasa khotbah jadi anaknya ibu sekarang ini nih ya, jadi anaknya bacain ayat. Kenapa dia? Efesus 3 ayat 16. Suaranya lain. Aduh Marcel. Marcel deh. Aku berdoa supaya ia, menurut kekayaan dan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ya. Ya, terima kasih Marcel. Efesus 3 ayat 16 katakan,
Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Oleh rohnya, ya, roh Allah. Aku berdoa supaya Yesus, maksudnya di sini, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan Anda semua oleh roh kudusnya di dalam batin Anda. Amin, saudara sekalian. Hal yang ketiga, saudara sekalian. Tadi yang kedua, ya, Roh Kudus dicurahkan adalah supaya kita menjadi manusia baru yang terus dibaharui. Amin. Nah, yang ketiga sekarang ini adalah Roh Kudus membuat kita mempunyai sifat kudus. Karena oleh Roh Kudus ada Roh Allah, maka kita akan mempunyai sifat kudus. Karena Allah itu kudus. Amin, saudara sekalian. Makanya minta Roh Kudus daily, 24 jam. Pagi bangun tidur, bahkan engkau setiap saat. Bapa, dalam nama Yesus, penuhi roh, jiwa, dan tubuh aku dengan Roh Kudus-Mu. Tutup bungkus aku dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan klaim, aku disucikan, dikuduskan. Dan juga klaim oleh bilur-bilurnya, bilur Tuhan Yesus, kita sehat dan sembuh. Amin, saudara sekalian. Kemudian minta pasukan malaikat untuk menjaga kita dan memerangi roh-roh jahat yang mengganggu kita. Itu 3 hal itu selalu daily, 24 jam minta, saudara sekalian. Jadi kalau kita selalu pagi angkat tangan minta Roh Kudus mengurapi kita, maka Dia akan memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita. Amin. Dan kita akan mempunyai sifat kudus, saudara sekalian. Kehidupan kudus, ya, kehidupan kudus itu adalah suatu yang bisa dijangkau oleh kita, saudara sekalian. Kekudusan itu, ya. Banyak orang mengira kita nggak bisa kudus, ya. Sesungguhnya kekudusan itu keindahan, saudara sekalian. Walaupun kita lihat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan kudus, Dia Allah memang. Dia bergaul dengan orang berdosa, tapi tidak menghilangkan kekudusan. Tetapi kita bisa bilang Dia Allah. Maka itu kita harus minta roh Yesus itu yang sudah diberikan kepada kita di hari pencurahan Roh Kudus itu. Dan sekarang ada setiap saat, saudara sekalian. Dia ada menyertai kita, saudara sekalian, dan minta selalu ada memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita, saudara sekalian, maka kita akan bisa hidup kudus, saudara sekalian. Dan Efesus 3 ayat 16 tadi juga mengajarkan kepada kita, Roh Kudus akan menguatkan dan meneguhkan firman-Nya untuk kita menjadi pelaku daripada firman-Nya, saudara sekalian. Kepenuhan Roh Kudus akan membuat iman kita bertumbuh dan makin kuat dan kuat dan besar, saudara sekalian. Tuhan Yesus menghendaki kita punya iman, saudara sekalian. Bahkan sampai Tuhan Yesus katakan, kita punya iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Betapa Tuhan mengharapkan iman. Tuhan Yesus pernah mengatakan, adakah aku melihat menemukan iman di muka bumi, kata Tuhan Yesus, ya. Jadi kita perlu beriman, kita penuh kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Dengan kata lain, kita bisa hidup tidak mau lagi berbuat dosa. Kita kudus perkataan kita, perbuatan kita, ya, pikiran kita harus kudus, saudara. Sebagaimana tadi Pak Brigjen Anggoro Soekartono, saudara sekalian, ya, bersaksi bagaimana beliau luar biasa, saudara sekalian. Tidak semua orang mampu untuk mengakui seperti itu, tapi itulah pekerjaan Roh Kudus, saudara sekalian. Karena dengan itu diampuni pasti, tetapi dengan membuka, ya, maka itu menjadi saksi, menjadi martir. Amin, saudara sekalian. Ya, puji Tuhan, saudara sekalian. Dan kemudian Glenn, yang ketiga adalah Roh Kudus membuat kita mempunyai sifat kudus. Kemudian Roh dicurahkan, yang keempat Glenn, supaya kita hidup menghasilkan buah-buah yang baik. Glenn bacakan Galatia 5 ayat 22 sampai 23, Glenn. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada ya hukum yang menentang hal-hal itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan sebagainya, saudara sekalian, ya. Nah, hal yang keempat, mengapa Roh Kudus dicurahkan kepada kita, saudara sekalian. Roh Kudus adalah roh penolong, roh penghibur, saudara sekalian.
juga kita ada kuasa, saudara sekalian. Nah, kita dicurahkan Roh Kudus supaya kita hidup memiliki buah-buah yang baik. Karena kita diminta untuk melakukan perbuatan yang baik. Ukuran kedewasaan rohani seseorang tidak ditentukan oleh umurnya dan berapa lama dia ikut Tuhan Yesus dan berapa lama dia melayani Tuhan Yesus. Tetapi patokannya adalah apakah buah yang dihasilkannya itu membuat kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita, saudara sekalian. Nah, untuk sesamanya, itulah buah-buah yang harus dipunyai oleh setiap kita anak-anak Tuhan, saudara sekalian. Ketika seseorang itu mengikut Tuhan Yesus, yaitu buah-buah roh, saudara sekalian ya. Kita dalam bergaul, atau Anda yang bekerja, atau Anda yang berusaha, yang selalu bertemu orang, saudara sekalian, harus mengenal ya faktor-faktor di dalam diri orang-orang yang kita kenal, juga di dalam diri kita sendiri. Apakah ada faktor genetik ya? Misalnya seseorang punya karakter tertentu. Kita lihat apakah ada faktor genetik, tetapi kita yang beriman, kita yang percaya Tuhan Yesus, faktor genetik pun dapat diubahkan. Amin, saudara sekalian. Ya, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara sekalian, dari yang jahat menjadi baik misalnya. Dan kemudian faktor pergaulan, saudara sekalian. Di faktor pergaulan adalah di sini di Amsal 13 ayat 20 katakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudara sekalian, saya ulangi, Amsal 13 ayat 20 katakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya, kita harus, ya kita memang tidak boleh menghakimi, tetapi kita harus berhati-hati dan berdoa dan tutup bungkus darah Yesus, dan kita sendiri minta wibawa ilahi. Amin, saudara sekalian, untuk kita ada kuasa. Misalnya teman kita atau orang sekerja kita, ya misalnya kita lihat kurang enak lah misalnya ya, kurang baik mungkin, atau ya kita berdoa dan kita bergaul dengan dia ya, mengubahkan dia. Karena kita yang harus menularkan kasih Yesus itu kepada orang lain, maka itu kita harus jadi saksi, saudara sekalian. Jadi kabarkan ya berita kabar baik itu kepada sesama kita ya, terutama yang belum mengenal Tuhan, saudara sekalian. Orang-orang yang ikut Tuhan Yesus ya, saudara sekalian, ya sekarang teknologi sudah begitu tinggi. Ada live streaming, ada YouTube. Orang-orang bisa lihat di kamar atau tersembunyi lihat ibadah Kristen, khotbah-khotbah Kristen. Mungkin dia tertarik, tapi dia cari siapa? Pasti dia cari orang Kristen. Amin, saudara sekalian. Dia akan cari orang Kristen. Nah, itulah tugas kita, tugas Anda sebagai orang Kristen, orang umat percaya Yesus. Katakan, terangkan kepada dia. Kita harus bisa. Untuk itu kita harus menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Amin, saudara sekalian. Dan dalam hidup bertobat dan bertobat. Setiap hari bertobat. Tiada hari tanpa pertobatan, saudara sekalian. Tidak ada hari tanpa pertobatan. Setiap hari bertobat, saudara sekalian. Kenapa saya katakan ini? Ya pengalaman saya juga. Saya udah di rumah. Papa Regi udah gak ada kan, saudara sekalian. Saya gak kemana-mana, saya di rumah. Tapi tetap aja bikin salah. Bikin salahnya gini. Misalnya saya makan yang mentah-mentah, ya saudara sekalian. Saya pikir bukannya mau diet, tapi makan ikan mentah, makan apa gitu. Akhirnya diare berhari-hari. Ya kan jadi kapok, saudara sekalian ya. Jadi bertobat. Tuhan gak lagi deh, gak lagi. Meskipun diulangi lagi nanti. Sebulan diulangi lagi. Akhirnya ke dokter, minta obat. Ya saudara sekalian. Meskipun saya tahu obatnya, tapi tetap aja kan. Kalau konsul dengan dokter lebih oke gitu kan. Ibu kok berulang sih ibu? Iya deh dokter gak lagi gitu, saudara sekalian. Jadi ya itu hal kecil, tapi bahaya, saudara sekalian. Ya kita ini kesehatan itu nomor 1. Amin, saudara sekalian. Kita harus sehat. Jadi bertobat setiap hari dan belajar tiap hari. Belajar firman Tuhan, belajar dalam kehidupan ini, renungkan firman Tuhan dan lakukan. Jadi pelaku firman Tuhan. Dan dalam hidup ini berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan. Amin, saudara sekalian. Ya, ini sudah jam 9:10. Kita akan perjamuan kudus. Tetapi sebelumnya mari kita bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan Yesus. Malam ini memang ya bikinnya di Bekasi jauh ya saudara sekalian ya. Tetapi Ibu Yeni dari Jakarta Barat datang ya. Ya banyak yang dari Jakarta datang, amin. Tuhan Yesus berkati. Ya, di best ya.
Kita datang menyembah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang merasakan apa yang kita rasakan, dan Allah yang menjawab apa yang kita butuhkan. Dialah yang patut disembah, dan Dia senang disembah, saudara sekalian. Dia senang dimuliakan, dan tujuan kita juga diciptakan adalah memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Amin, saudara sekalian. Mari kita angkat kedua tangan kita. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku
marasikiara layana maka. Haleluya Yesus. Kirala nama rasikiara. Kundala nama rasikiara layana maka. Kindala nama rasikura layana makana. Kiara nama rasikuria layana maka. Urala nama rasikiara layana maka. Kundala nama rasikiara layana maka. Kindala nama rasikiara layana maka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Kami percaya Engkau Allah Immanuel, Allah yang ada di dalam kami, menyertai kami, menuntun kami, di kami. Kami percaya kemenangan ada di tangan kami. Kami menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap, menang atas sakit penyakit. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan kami. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami semua sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau mengasihi kami dan Engkau selalu melindungi kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.